Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, malam subuh kali ini kita lanjutkan pembahasan kita Quran surat As-Saffat, surat ke-37 ayat ke-56. Surat ke-37 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Afama nahnu bimayyitin. Afama nahnu bimayyitin. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadha huwal fawzul 'azim. Inna hadha huwal fawzul 'azim. Limithli hadha falya'malil 'amilun. Limithli hadha falya'malil 'amilun. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. صدق الله العظيم.
melanjutkan daripada ayat-ayat yang sebelumnya yang menggambarkan dialog antara sesama penghuni surga. Sedikit mengulangi yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat ayat ke-50-nya. Di sini sesama penghuni surga ngobrol. Jadi diskusi, musyawarah. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qala qailun minkum inni kana li qarin yaqulu wa innaka laminal musaddiqin fa idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi itu dialog sesama penghuni surga. Jadi boleh jadi di antara dua insan ini, sesama penghuni surga yang ngobrol ini ketika di dunianya tidak kenal, boleh jadi. Tapi karena ada iman, maka di akhirat dipertemukan. Karenanya hubungan teologi, hubungan akidah itu walaupun di dunia tidak kenal, nanti di akhirat akan dipertemukan. Tapi kalau satu keluarga, satu kakak, bapaknya beriman, anaknya kufur, seperti Nabi Nuh orang beriman ya, anaknya nanya kafir. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Jadi ketika Nuh memohon kepada Allah supaya anaknya itu diselamatkan, kan ada banjir ya, banjir tsunami yang sangat tinggi. Nabi Nuh kan memohon kepada Allah supaya anaknya itu diselamatkan dan bisa naik ke atas bahtera, ke atas kapal. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Ini apa ya? Ungkapan dari Allah kepada Nabi Nuh tentang status hubungan keluarga di akhirat ketika di dunia keyakinannya berbeda. Itu Nabi Nuh, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahli. Anakmu itu bukan keluargamu. Jadi ketika di dunia boleh jadi satu kakak. Kalau zaman Nabi Nuh sudah ada di Dukcapil ya. Satu kakak, satu keluarga, bahkan hubungan darah dipastikan. Itu hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kata Allah kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Yang namanya keluarga itu kan suka berkumpul ya. Nah, ini sebetulnya bahasa kiasan dari Allah ketika Allah mengatakan kepada Nabi Nuh tentang anaknya, innahu laisa min ahli, anakmu itu bukan keluargamu. Itu artinya di akhirat tidak akan berkumpul. Jadi yang dikatakan satu keluarga di akhirat itu adalah yang dikumpulkan di dalam surga, meskipun boleh jadi ketika di dunia tidak kenal. Satu orang Bandung, satu orang mana tidak pernah kenal, di akhirat dipertemukan. Nah ini jadi kata Allah, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Itu sesama mereka tuh ngobrol di akhirat. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Nah, salah satu dari penghuni surga yang lagi ngobrol tersebut itu dia cerita tentang masa lalunya ketika di dunia. Jadi ini gambaran nanti ketika di surga itu ada nostalgia. Jadi ingat apa yang pernah terjadi ketika di dunia. Jadi kan alam itu kan ada tiga ya, ada empat sih, ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhirat memang. Yang tidak dijelaskan masanya itu berapa lama itu adalah alam rahim, alam ruh. Makanya kan Allah katakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang berita kepada manusia suatu masa
lam yakun syai'an madhkura, yang tidak pernah disebutkan dalam kitab manapun. Bagaimana hakikatnya, berapa lamanya, itu tidak dijelaskan. Tapi gambaran dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 ini menjelaskan ada masa itu, yaitu asal alam roh, ketika kita belum ada di dalam rahim ibu kita. Kemudian masuk ke alam rahim kan jelas ya masanya ya, 9 bulan. 9 bulan, mau nggak mau setelah 9 bulan itu keluar, atau mungkin ada yang prematur 7 bulan. Kemudian setelah alam rahim, alam dunia. Kalau alam dunia memang titiknya rahasia Allah, tapi gambaran umumnya Allah jelaskan. A'malu ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalika, sedikit yang usianya lebih daripada 70. Jadi kebanyakan wafat 60 sampai 70. Siap-siap Pak. 60 sampai 70. Ada yang di atas 60, ada yang di atas 70 tapi sedikit. Artinya tidak menutup kemungkinan kita lebih daripada 70. Tapi kalaupun misalnya kita semuanya lebih daripada 70, tetap dibandingkan mayoritas manusia itu sedikit sekali. Kebanyakan 60 sampai 70. Ketebakan waktunya itu ketebakan. Kemudian alam kubur itu terprediksi lah waktunya itu. Sejak kapan? Sejak seseorang meninggal sampai malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua. Israfil itu kan 2 kali ya. Ketika trompet pertama alam semesta hancur, trompet yang kedua semua yang di alam kubur dibangkitkan. Nah, itu masa alam kubur itu seperti itu. Ya, hari kiamat, walaupun Nabi mengatakan baini wa baina sa'aka hataini, antara aku dan hari kiamat 2 ini tuh gambaran dekat, tapi dekat kalau dihitung dari usia bumi yang sudah berjuta-juta tahun. Tapi kalau dalam hitungan kita hari kiamat itu masih jauh. Nah, sekarang kalau orang yang meninggal hari ini masuk alam kubur, kemudian sampai nanti malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua, itu kan masih ratusan tahun saya meyakini. Artinya alam kubur pun jauh lebih lama daripada alam dunia. Nah, nanti alam akhirat itu tidak berbatas waktu. Ahli surga kekal di surga, ahli neraka kekal di neraka. Memori kita nggak ada tentang alam ruh, kita tidak tahu ya. Walaupun kita meyakini, ketika kita berada di rahim pun kita tidak tahu seperti apa. Bahkan ketika kita sudah di dunia, untuk mengingat kembali apa tingkah laku kita ketika usia kita balita, itu pun sudah hilang ya ingatan kita. Mungkin hanya sedikit lah yang nanti ketika di alam kubur itu sibuk dengan nikmat atau kubur, nikmat atau siksa. Nah, tapi nanti ketika di akhirat dan Allah takdirkan masuk surga, kita ambil, itu apa yang difikirkan, apa yang terjadi pada alam dunia itu Allah berikan ingatan lagi. Makanya memori-memori itu akan muncul lagi nanti ketika di surga. Oh, dulu pengajian Sabtu itu masih ingat. Jadi Allah karuniakan demikian. Makanya di sini di antara penghuni surga itu cerita tentang masa lalu ketika di dunia. Nah, di antara cerita tersebut ini salah satu penghuni surga itu cerita, qala qailun minhum inni kana li qarin, sesungguhnya dulu aku ketika di dunia itu aku punya kawan gitu. Qarin, kawan dekat. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin, dan dia mengatakan bahwasanya apakah engkau termasuk orang yang benar. Jadi yang cerita ini mungkin dia dulu ketika di dunia itu suka mengajak kepada kebaikan. Cuman kawan yang satu ini mempertanyakan, kamu tuh benar gak sih? Intinya pertanyaan yang sifatnya tuh mengingkari. A'ilatina wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Apakah nanti ketika kami meninggal kemudian kami menjadi debu
dan menjadi tulang belulang yang berserakan, inna lamadinun, apa kami nanti di akhirat mendapatkan balasan. Jadi tidak percaya di akhirat itu akan ada balasan. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Tuhan. Dampaknya apa? Dampaknya ketika tidak percaya kepada Tuhan, bebas melakukan apapun. Kan yang mengerem kita melakukan dosa itu kan agama kan. Kalau tidak ada agama, bebas melakukan apapun. Sekarang kalau orang Jepang hidup rapi, teratur, itu kan karena nilai yang dibangun sendiri dan itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau dalam konsep Islam, ketika kita meninggalkan dosa, tapi meninggalkan itu karena memang takut dosa, itu kan jadi pahala. Karena kan kata Nabi apa? Orang yang punya niat melakukan dosa, tapi kemudian tidak jadi karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Padahal dia tidak melakukan amal soleh. Amal solehnya itu mau melakukan dosa, kasihan ke Allah, itu sudah dapat satu pahala. Tapi kalau kita meninggalkan keburukan karena aturan yang kita bikin sendiri, ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala hal antum muttali'un. Kemudian kata laki-laki ini yang cerita ini bilang kepada para penghuni surganya, qala hal antum muttali'un. Mau nggak lihat kawanku itu di neraka, apa bagaimana kondisinya sekarang? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka kemudian mereka melihat orang ini berada di dalam neraka jahim. Nah, ini kalau melihat ayat ini secara tekstual berarti penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Cuman jadi gimana batasannya ya? Ini saya, ya semua kita tidak tahu ya. Hanya berita dari Al-Quran. Jadi kalau melihat ini artinya penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Tapi dan memang di dalam Quran Az-Zumar juga gitu kan, ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, apakah dialognya itu langsung secara verbal atau mungkin ada cara lain nanti di akhirat yang pasti bukan WhatsApp gitu. Mungkin ya. Atau meeting Zoom. Kita tahu mungkin. Wallahu alam ini seperti apa, tapi kalau melihat ayat ini ya tugas kita tinggal mengimani. Ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Artinya orang beriman itu nanti di akhirat bisa melihat orang kafir, bahkan kawannya sendiri dulu ketika di dunia, sementara dia memilih jalan lain selain jalan yang kita temui. Kemudian kata Allah, qala tallahi in kunta laturdin. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Nah, ini laki-laki tadi yang penghuni surga ini akhirnya berkata kepada kawannya yang di neraka ini, qala tallahi in kunta laturdin. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Untung kepiluan, kata dia. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Seandainya ketika di dunia penghuni surga itu mengikuti jejak penghuni neraka, berarti tercelakakan. Dan itulah yang sering kita bahas tentang penyesalan orang yang salah pilih teman. Itu dalam Quran surat Al-Isra ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Surat apa itu sebentar? Ya wailata, surat Al-Furqan ayat 28. Itu kata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ini kalau lihat Quran surat Al-Furqan ayat 28 ini, itu redaksinya itu sebuah penyesalan yang tinggi. Itu ya wailata, duhai celakanya aku. Laitani, ini sering kita bahas ya. Dalam Al-Quran itu seandainya yang mengartikan harapan itu ada laita, ada la'alla. Kalau la'alla itu harapan sangat mungkin terjadi. La'alla sa'ata takun qaribah gitu.
seandainya hari kiamat itu sudah dekat, dan memang secara hitungan usia bumi sudah dekat ya, itu menggunakan kata la'alla, lam ain lam tasdid, la'alla. Tapi kalau harapan menggunakan kata laita, itu harapan di siang bolong, mengharapkan sesuatu tapi mustahil terjadi. Contohnya dalam ayat ini, atau misalnya di ayat Al-Quran surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, ya laita, duhai sekiranya aku dahulu hanya sebatas debu. Itu kan harapan yang tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin lagi kembali ke dunia, dan tidak mungkin lagi berubah menjadi debu. Tapi di sini Allah katakan sama juga dengan An-Naba tadi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai sekiranya duhai celakanya sekiranya aku dahulu tidak menjadikan fulan sebagai khalil, fulan sebagai sahabat. Itu menggunakan laitani, harapan yang tidak mungkin. Seandainya aku dahulu, seandainya itu harapan yang tidak mungkin. Karena kenapa? Karena tidak mungkin kembali ke dunia, tidak mungkin lagi kembali ke dunia, maka menggunakan kata laitani. Apa penjelasannya? Penyesalannya, lam attakhidh fulanan khalila, seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai sahabatku. Jadi penyesalannya itu salah pilih teman, sehingga menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka ini teman itu sangat mempengaruhi. Kalau sehingga kan Rasul itu mengatakan almaru ala dini khalilihi, seseorang itu akan sama dengan perilaku kawannya. Jadi kalau pengen tahu karakter seseorang, kata Rasul, lihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia disekitari, dikelilingi oleh orang baik, besar kemungkinan dia adalah orang baik. Tapi kalau ada seseorang yang dikelilingi oleh orang buruk, besar kemungkinan demikian. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling bersekutu, yang baik betah dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Sekarang kita ikut pengajian, kita bergaul sama-sama. Ya tiba-tiba besok malam ada yang ngajak, ayo dugem yuk. Ayo. Akhirnya pas datang ke sana, kalau fitrah kita baik, pasti tidak akan betah. Karena kita sering bergaul dengan orang baik. Pun kebalikannya, orang yang sering bergaul dengan orang buruk pasti tidak akan betah berlama-lama di tempat yang baik bersama mereka. Makanya kan kata Rasul apa? Orang munafik itu dekat dengan masjid, ketika di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar, tidak akan betah. Tapi kalau orang baik di dalam masjid itu seperti ikan yang memerlukan air, akan berlama-lama senang di dalam masjid. Wallahu a'lam. Nah, ini penyesalan salah memilih kawan. Di sini sehingga barusan kata penghuni surganya, qala tallahi in kitta laturdin, dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, dan sekiranya bukan nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ini gambaran ketawaduan, gambaran kerendahan hati, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaula nikmatu rabbi, kalaulah bukan karena nikmat Tuhanku. Jadi kalimatnya bukan kalaulah karena amalanku, bukan. Tapi kalimatnya itu adalah walaula nikmatu rabbi, kalaulah sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, lakuntum minal muhdharin, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Jadi kalau sekiranya Allah ingatkan kita untuk meninggalkan maksiat, sebetulnya itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang meringankan kita untuk meninggalkan maksiat tersebut. Tidak berat meninggalkan maksiat itu, apalagi kalau lagi kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Makanya kan Rasul hati-hati ya, mewanti-wanti tentang yang menjadikan penyebab amal soleh itu hilang.
Salah satunya apa kata Rasulullah? La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsali tihamati bayda. Jadi kata Rasul, nanti pada hari kiamat itu sungguh aku mengetahui ada sekelompok orang yang nanti di akhirat membawa amalan yang begitu banyak. Faja'alallahu haba'an mansura. Tapi kemudian Allah jadikan amalnya itu seperti bunyi yang bertebaran, tidak ada nilainya. Kemudian ada seorang sahabat namanya Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna mislahum." Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa yang menyebabkan amalan mereka seperti bunyi yang bertebaran. Padahal kalau secara kasat mata boleh jadi dia itu gede banyak. Apa kata Rasulullah? Amma innahu min ikhwanikum wa min jildatikum. Boleh jadi dia itu adalah saudara dekatmu, bahkan dari kulitmu sendiri. Artinya sangat dekat sedikit sekali. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Wa yaqumuna kama taqumun. Dan mereka bangun seperti beribadah sebagaimana kalian beribadah. Terus apa yang menyebabkan hilang pahalanya? Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Di satu sisi dia rajin beribadah, tapi di satu sisi ketika di hadapannya ada peluang maksiat, intahakuha, bergegas melakukan maksiat tersebut tanpa upaya untuk membentengi diri untuk meninggalkan maksiat tersebut. Jadi gaya kesaha dibahas. Nah itu ternyata itu menjadi penyebab amalan soleh itu seperti bumi yang bertebaran. Artinya manusia itu sangat berpotensi untuk tergelincir. Sehingga kalau Allah ringankan kita untuk meninggalkan dosa, dijelaskan di sini adalah walau la nikmatu rabbi, kalaulah bukan karena nikmat Tuhan. Jadi Allah yang menyelamatkan kita dari neraka. Pun kebalikannya, kalau Allah ringankan kita berbuat taat ke masjid, itu sebetulnya bukan karena kita soleh, tapi karena memang Allah meringankan langkah kita ke tempat yang baik untuk beribadah. Kemudian kata Allah, afamanahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati illa mautana ula wa ma nahnu bimu'adzibin, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Nah ini obrolan lagi di antara penghuni surga. Afamanahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Jadi ahli surga itu bilang ini nikmat begitu banyak tuh ada akhirnya atau tidak? Jangan-jangan berakhir seperti dulu ketika merasakan nikmat dunia, gitu. Datang kematian kemudian meninggal. Kan banyak ya orang lagi berada di puncak karir, gitu. Kemudian harta melimpah, kemudian anak-anak lagi lucu-lucunya, istri lagi gelis-gelis dia, lagi menyenangkannya, tiba-tiba meninggal tanpa tanpa tanda-tanda. Kemarin kan ada artis ya yang meninggal tiba-tiba ya, Marissa Haque ya. Dalam kondisi sehat sedang berjuang menuju profesor, aktif di mana-mana. Malam hari setelah Isya masih aktif ngobrol, agak tengah malam tiba-tiba badannya tidak bergerak ya. Kemudian tidak sadar, kemudian meninggal. Tapi saya yakin dia pasti jantungnya berhenti maksudnya. Saya yakin ya. Pasti jantung gitu. Itu jantungnya berhenti. Kalau ada yang meninggal, kenapa meninggal jantung ya? Bukan, kumaha caranya itu bisa meninggal. Kalau tidak jantung yang kena. Setidaknya orang yang meninggal itu apapun penyakitnya jantungnya adalah yang kena, itu berhenti. Itu kan tiba-tiba. Makanya Ikang Fauzi kan asa di sambal kutelang gitu ya, tanpa ada berita apapun tiba-tiba pasti akan beda responnya kalau misalnya didahului oleh sakit yang berkepanjangan dulu.
sakit dulu panjang kemudian meninggal, itu biasanya relatif lebih siap. Tapi kalau tiba-tiba meninggal, itu kan sesuatu yang mengagetkan. Nah itu kalau di dunia semuanya akan berakhir dan pasti akan kita tinggalkan. Tinggal amal soleh yang akan dibawa ke akhirat. Nah sekarang ketika di surga, afamanah nubimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Apa kemudian dijawabnya, illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzibin, kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Artinya selamanya akan di surga dan tidak akan pernah berakhir nikmat surga ini. Ini selaras dengan hadis Nabi, fama ba'dal mauti min mustahtabin ila jannah wan nar, dan tidak ada akhir daripada kehidupan ini kecuali dua, surga atau neraka. Dan kalau surga itu harapan, kalau neraka itu adalah sesuatu yang harus kita curigai tentang diri kita. Jangan-jangan kita menuju ke sana. Kan siapa, Umar bin Khattab ya, lagi sholat tiba-tiba nangis. Kemudian ditanya salah seorang sahabat, yang wahai Umar, wahai Khalifah, kenapa kau menangis? Ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya, dengan penyebutan kedua oleh Nabi setelah Abu Bakar. Kan ada 10 yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu khulafaur rasyidin masuk semuanya. Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, siapa lagi? Ada 10. Itu Umar kan yang kedua. Jadi Umar tuh ketika sholat menangis. Setelah menangis ditanya oleh kawannya, wahai Khalifah, kenapa engkau menangis? Apa kata Umar? Nah, ada satu kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah seandainya seluruh penghuni surga ini seluruh penghuni dunia ini masuk ke dalam surga, dan ada satu saja yang Allah takdirkan dimasukkan ke dalam neraka, aku khawatir satu itu adalah aku. Padahal Umar sendiri sudah mendengar langsung dari Rasul nama-nama yang dijamin masuk surga, tapi Umar sendiri masih khawatir. Ini gambaran bahwasanya walaupun semaksimal apa usaha kita dengan amal soleh, harus disematkan satu kekhawatiran kalau kita nanti naudzubillah dimasukkan ke dalam. Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, ahli surga sudah ditakdirkan, ahli neraka sudah ditakdirkan, tapi kan semua takdir itu bisa dirubah. Takdir surga neraka itu bisa dirubah dengan ikhtiar yang kita usahakan. Maka kemudian kata Allah, inna hadza lahuwal fawzul adzim, sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Jadi kemenangan yang agung itu adalah ketika kaki kita sudah menginjakkan lantai surga. Itu baru kita selesai urusan kita. Jadi selama di dunia itu sebetulnya bukan istirahat. Makanya Nabi mengatakan rohatu fil jannah, istirahat itu adalah nanti ketika di surga. Sampai ada plesetan dulu ketika di pesantren, ada yang habis kerja bakti capek tidur, bangun kayak tuh Ustaz istirahat lah, rohatu fil jannah, istirahat nanti di surga. Jadi istirahat yang paripurna itu adalah nanti ketika di surga. Ya, makanya Nabi atau pepatah Arab yang mengatakan kalau di dunia itu bagaimana istirahatnya, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu dalam proses pergantian pekerjaan, dari pekerjaan A ke pekerjaan B, itu sebetulnya ada istirahat di situ. Sebetulnya ini selaras dengan firman Allah, fa idza faragta fansab, apabila engkau sudah kosong dari pekerjaan, fansab, maka menujulah ke pekerjaan yang baru, itu kalau di dunia. Karena Islam itu mengantisipasi jangan sampai ada waktu kosong. Waktu kosong itu kalau panjang, tidak digunakan dengan yang baik, besar kemungkinan diisi dengan perkara yang buruk. Itu nasihat Imam Ghazali.
an-nafsu in lam tusghilha fi taatillah sabalatka fi maksiatillah. Jadi nafsu itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan menyibukkanmu dalam keburukan. Itu kata Imam Ghazali. Artinya waktu itu kalau tidak diisi dengan yang baik, besar kemungkinan diisi dengan yang tidak baik. Karena dalam Islam tidak boleh ada waktu yang kosong. Betul. Saya mah tidak kosong, main game. Nah, boleh main game itu mubah, tapi kalau kelamaan itu tidak baik. Inna hadzal wal fawzul. Bimisli hadza falyamalil 'amilun. Kata mereka, untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Nah, ini kan sebuah gambaran, jangan sampai kita memikirkan takdir kita. Takdir kita itu sudah ada. Apakah ahli surga, apa ahli neraka, itu sudah ada. Itu jelas ya hadis Nabi ya, tentang perintah Allah kepada malaikat setelah Allah perintahkan malaikat ini meniupkan ruh dalam janin kita kan. Fa umiru bikatbihi wa rizqihi wa ajalihi wa saqiyyun sa'id. Malaikat ini diperintahkan untuk menulis umurnya, rizkinya, bahagia atau sengsara. Itu kan sudah dicatat, berarti ketika di dalam rahim ibu kita, usia kita sudah dicatat, rizki kita sampai meninggal sudah dicatat berapa kadarnya. Itu Quran surat Az-Zukhruf ayat 37 juga. Kemudian apa lagi? Bahagia atau sengsara di dunia atau di akhirat sudah Allah catat. Tapi itu takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha kita. Umur itu sudah ditentukan, tapi masih bisa dirubah. Karenanya kan kita dianjurkan oleh Nabi supaya berdoa kepada Allah dipanjangkan umur dan diperbaiki amal. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Yang paling baik dari kalangan kalian itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini kan kalimat halus ya, supaya kita meminta dipanjangkan umur. Kemudian dimintai kebaikan rezeki. Rezeki juga sudah Allah kadarkan, tapi kan kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah rezeki yang lapang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Minta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang lapang. Artinya bisa pun juga bahagia sengsara, termasuk diantaranya adalah surga dan neraka. Karena di sini bimisli hadza falyamalil 'amilun. Maka untuk kemenangan ini, untuk mendapatkan surga ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Jadi memang harus dipaksakan untuk berbuat baik. Ada di khairun nuzul am sajaratuz zaqqum. Kemudian di sini, apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum? Ini Allah sedang menerangkan kepada kita perbandingan antara apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka berupa hidangannya. Apakah hidangan yang ada di surga lebih baik daripada pohon zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Sungguh kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Di Quran surat Ibrahim ayat terakhir, bukan ayat terakhir, 10 ayat terakhir. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kalian mengira Allah membiarkan orang-orang yang berbuat zalim. Kadang-kadang kita suka bingung ya. Nah, ya orang zalim tapi usia nanti panjang gitu. Hidupnya tuh tanpa masalah. Tapi pas melihat orang soleh kok usianya pondok. Banyak ya orang soleh yang usianya pendek ya. Uje usianya pendek, siapa lagi yang pendek-pendek tuh, tapi soleh. Makanya ada kawan saya bilang boleh soleh itu lah isi pondok gitu usianya. Ya itu salah juga. Lebih baik itu adalah minta panjang dan amal soleh. Nah tapi kalau kita melihat ada orang ahli maksiat, zolim gitu kan, tapi usianya panjang gitu, seperti tidak ada masalah. Jawabannya di Quran surat Ibrahim. Kok tidak salah, surat ayat berapa? Ayat 10 ayat terakhir. Berapa? 47 ya? Iya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah kalian mengira Allah membiarkan orang-orang zalim itu tanpa balasan. 42
42 ya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Tapi sesungguhnya kami mengakhirkan azab tersebut pada hari di mana nanti mata terbelalak. Nah, di antara balasannya itu ini, Allah berikan kepadanya adalah makanan berupa zakum. Karena di sini Allah mengatakan fitnatal lil zalimin. Ini diberikan kepada orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi asril jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Gambaran yang kita dapat hanya berdasarkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu intisari perkara gaib, hanya mengimani tanpa membayangkan hakikatnya. Tanuha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya ujungnya seperti kepala setan. Artinya sebelum dimakan panas pun itu sudah mengerikan. Ini penghuni neraka. Fa innahum la'akiluna minha famali'u minhal butun. Maka sungguh mereka benar-benar memakannya. Ini bahasa yang digunakan oleh Allah itu bukan kata kerja, tapi dengan ismun fa'il, mengindikasikan suatu kepastian yang akan terjadi. Fa'innahu, sesungguhnya mereka la'akilun, bukan layakulun. Kalau layakun itu kan pakai kata kerja, tapi di sini menggunakan ismun fa'il. Sungguh mereka benar-benar memakannya. Ini penggunaan bahasanya oleh Allah menggunakan sesuatu yang pasti. Famali'una minhal butun, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Jadi mau tidak mau mereka tuh pasti akan makan, pasti akan tersisa dengan buah tersebut. Nah, ini tentang neraka. Mudah-mudahan Allah lindungi dari api neraka tersebut. Dan Nabi selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku berlindung dari api neraka dan dari apa-apa yang menyebabkan aku dekat kepada neraka dari perbuatan dan amalan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai 66. Maka juga telah berkali demo. Alam semesta dalam bahasa Islamnya Gimana? alam semesta Ya, bahasa Islamnya dari bahasa Arabnya. bahasa itu secara Islami gitu, alam semesta gitu. Jadi mana alam semesta? Definisinya itu apa aja gitu ya. Alam semesta itu dunia dan langit, bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya itu masuk kategori alam semesta. Contohnya ayat apa ya? Ini Quran surat Inna khalaqna ya Allah, Inna khalaqna laila wan nahar wa syamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Ada kalimat kullun fi falaki yasbahun sudah dapat benar Pak? Kullun fi falaki yasbahun. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Al-Anbiya ayat 33 itu Allah katakan wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah yang telah menciptakan siang dan malam dan siang, matahari dan bulan, kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu bertasbih di dalam porosnya. Ini kan Allah sedang menceritakan alam semesta. Bumi itu diantara ciptaan Allah yang berada di dalam porosnya, kemudian bertasbih kepada Allah. Jadi kalau melihat ayat ini, kurang lebih alam semesta itu adalah langit, bumi dan seisinya, baik yang
yang Allah tampakkan maupun yang tidak. Yang tidak itu berarti alam gaib gitu kan. Di kita itu kan ada jin ya. Di masjid ini ada jin kan? Ada ya. Berapa jumlahnya? Kalau saya tahu jumlah minimalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20 ya, berarti paling tidak ada jin 20. Tapi kan kita tidak bisa lihat gitu. Nah itu, dan tapi dia tinggal di bumi gitu. Artinya dia masuk kategori penghuni bumi. Tapi dia kan alam gaib. Maka kalau saya mengartikan sih alam semesta itu adalah langit, bumi dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga Ibu. Yang pertama, apakah kita bisa mengira teman ataupun orang lain itu ahli neraka atau ahli surga gitu? Sehingga ini berkaitan dengan khawatirnya terjadi kesalahan pemilihan teman gitu. Itu kan soalnya orangnya ahli sholat dan sebagainya gitu, sehingga kita mungkin berdekat-dekatan dengan dia, ternyata dia salah gitu. Jadi sejauh mana kita bisa mengira agar tidak terjadi tadi dialog, kenapa kamu masuk neraka gitu ya, masalah aku pisah Korea gitu. Nah, apakah bisa? Kemudian yang kedua, kalau pernah ada hadis masalah yang istirahatkanlah aku dengan sholat gitu kan. Jadi kesannya Rasulullah itu istirahat itu dengan sholat gitu. Sedangkan kita kemudian istirahat itu dengan main game misalnya gitu. Jadi definisi istirahat itu apakah menjadi sangat relatif gitu ya? Khawatirnya justru jadi perbuatan yang sia-sia gitu. Jadi sejauh mana kita bisa apakah memang istirahat itu diserahkan kepada masing-masing ya, suka main game, enggak main game gitu. Karena kan relatif ya, sebentar atau lama itu menjadi tidak sama ya. Bagi yang gamers mungkin 10 jam itu sebentar barangkali gitu. Nah itu tentang bentuk istirahat. Kemudian ketiga mungkin tidak nyambung, cuma ini karena fenomena sekarang banyak sekali pengaruh media sosial itu, banyak sekali berita tentang kegagalan berumah tangga gitu ya, sehingga muncul jargon marriage is scary itu. Apakah memang saya sempat lihat bahwa sebetulnya boleh seseorang tidak menikah gitu, seperti dicontohkan oleh Robiah Al-Adawiyah katanya, atau mungkin Imam Nawawi juga kan belum ya. Apakah memang ada hukum bahwa nggak apa-apa seorang tidak menikah? Karena yang pernah saya lihat itu semuanya ada ulur gitu ya, kalau misalnya seorang bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh gitu ya. Tapi ketika tidak punya alasan apa-apa hanya karena takut gitu ya, boleh tidak seseorang menjadi tidak menikah gitu. Jadi bukan belum, tapi memang saya nggak mau menikah habis lihat kejadian yang sekarang menjadi mengerikan gitu kan. Kemudian yang terakhir, fenomena perselingkuhan yang sering terjadi, apakah memang perselingkuhan itu harus ada saksi, seperti hanya ada saksi dalam perzinahan gitu ya? Mungkin hanya melihat dia chat seseorang gitu yang lawan jenis, ada berselingkuh, tapi memang si pasangannya tidak tahu ngapain aja dia itu. Apakah itu sudah bisa diajukan ke pengadilan untuk bercerai, mengajukan talak gara-gara dia menduga si pasangannya selingkuh? Itu saja, jazakallahu khair. Ini pertanyaan terakhir, selingkuhan. Saya mau ini dulu yang ketiga dulu ya, tentang fenomena perceraian. Itu kalau pagi-pagi ke Antapani ada pengadilan agama di sana ya. Kalau yang di Soekarno-Hatta kan pengadilan tinggi ya, relatif karena banding hakim berhadapannya dengan berkas ya, tidak berhadapan dengan orang yang berperkara. Tapi kalau di pengadilan agama di Antapani itu kan sidangnya langsung ya, hakim ketemu orang. Itu kalau pagi jam berapa ya? Ya jam mulai ngantor lah sampai siang gitu. Itu penuh bisa mobil. Saya kadang kalau situ tuh ini cerai, apakah ini mau gugat cerai atau mau apa, itu ke pengadilan agama. Ya kalau pengadilan agama urusannya apalagi kalau bukan itu. Artinya ini siapa dulu yang gugat cerai, apakah suaminya atau istri. Tapi kata kawan yang pernah ke sana, ternyata sekarang banyak istri yang gugat cerai suaminya.
istri yang gugat awal itu gugat cerai ya dengan permasalahan masing-masing ya, rumah tangga. Tapi begini, sebetulnya kita itu kan, semua kita itu kan korban ini ya, tanda petik lah, bukan korban, produk kurikulum pendidikan kita ya. Saya kemarin ngobrol serius, agak serius, biasanya sih nggak serius ngobrol, tapi kemarin ngobrol serius dengan alumni kampus ITB, ada teknik fisika, farmasi. Saya diajak untuk memikirkan sebuah kurikulum pendidikan gitu ya. Jadi kesimpulan hasil diskusinya itu adalah pendidikan kita itu banyak yang mubazir, Pak. Ada dua masalah dalam kurikulum kita. Yang pertama adalah dikotomi pendidikan yang begitu luas, yang begitu dalam antara umum dengan agama. Orang yang sekolahnya umum, SMP, SMA, kuliah, memang ada pelajaran agama, tapi kesannya tuh hanya sebatas pelengkap. Padahal apapun profesi kita, ada ilmu agama yang sifatnya itu fardu ain. Tidak boleh siapapun tidak tahu. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, pembatal-pembatalnya, tata cara sholat, itu kan wajib diketahui. Tapi semua itu didapatnya bukan di dalam kurikulum yang sifatnya memaksa, tapi di pengajian. Dan pengajian kan sifatnya tidak memaksa, tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Kebalikannya, orang yang pendidikannya dari SD, SMP, SMA, agama, kurang dibekali ilmu umum. Dampaknya apa? Ketika beres, gagap menghadapi kehidupan, gitu. Kalah saing, gitu. Dan itu entah apa awalnya ya. Tapi kalau melihat dari administrasinya saja, itu kan kementerian sudah dipecah ya. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, gitu kan. Pendidikan mengurus sekolah umum, agama mengurus sekolah agama. Kalau di Malaysia enggak gitu. Di Malaysia itu semuanya itu digabungkan dalam satu kementerian, sekolah dan perguruan tinggi itu. Dan kurikulumnya itu saling melengkapi, saling mengisi gitu. Sehingga di sana itu relatif pendidikan itu setara, merata, baik dari jenjang pendidikannya maupun dari kualitas output daripada lulusan sekolah gitu, umum dan agama. Meskipun ujungnya pasti akan ada kecenderungan apakah ke agama, apakah ke umum dengan berbagai macam prodinya. Itu pertama. Itu yang kedua, kurikulum kita itu banyak yang mubazir. Artinya itu ilmu yang kita dalami itu tidak berkaitan langsung dengan realita kehidupan yang pasti dihadapi setiap orang. Sekarang kita belajar tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah misalnya tentang bagaimana mengurus keuangan keluarga. Padahal kan masing-masing akan berumah tangga ya. Tapi itu tidak dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Apalagi itu bagaimana menjadi suami atau istri yang baik gitu. Itu tidak ada pelajaran khusus di dalam dalam kurikulum gitu. Bahkan boleh jadi banyak belajar sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pendidikan kita, realita kehidupan. Dan itu yang difikirkan di ITB gitu. Kan di ITB itu ada masa TPB ya, tahap TPB itu ya, pemantapan lah ilmu dasar. Itu kan 2 semester. Angkatan sebelumnya itu 2 semester itu mendalami sains yang pokok lah. Tapi realitanya kan ketika semester 3 itu masuk kepada setiap prodi masing-masing yang berbeda, yang boleh jadi ilmu yang didalami 2 ini tidak ada kaitannya dengan spesialisasi yang didalami. Kasarnya tanda petik kurang termanfaatkan. Nah, kayak kan dirubah, semester 1 gabung, semester 2 dimasukkan ke prodi-prodi supaya ada kaitannya sesuai dengan kebutuhan.
Nah harapannya tuh kurikulum kita tuh begitu. Kan dampaknya apa? Akhirnya kalau dikaitkan dengan tadi, tidak ada mata pelajaran mengurus keuangan keluarga, tidak pernah dididik secara resmi bagaimana menjadi suami istri yang baik. Ujungnya apa? Angka perceraian semakin banyak. Karena kalau sifatnya tidak memaksa, orang menjadi apa ya? Menjadi tidak didorong untuk tahu. Ketika itu sifatnya bukan di pendidikan resmi, di pengajian gitu kan. Kan tidak ada daya paksanya di situ. Nah itu pendidikan kita. Jadi ya kita itu produk kurikulum yang kita pelajari, termasuk mereka yang ngambil seperti itu. Perceraian begitu banyak, perselingkuhan begitu banyak. Itu boleh jadi karena pendidikan kita yang harus diperbaiki. Nah sekarang gini, masalah perselingkuhan ya. Jadi mungkin bisa dimohon diluruskan oleh Pak Haji Ajat ya. Kan kalau di kita itu definisi zina itu adalah apabila ada hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah bukan dengan pasangannya. Si A dengan si B sudah suami istri. Kemudian ada C, si A ini suami ini selingkuh dengan C sampai hubungan badan, itu baru dikatakan kena pasal perzinahan. Kalau tidak salah 9 bulan. Tapi kalau A ini belum menikah, kemudian hubungan badan dengan C suka sama suka, itu kan tidak bisa dipidana. Itu dalam undang-undang kita. Tidak ada hukuman pidana. Alasannya apa? Tidak ada yang dirugikan. Semuanya dengan sukarela. Apalagi diawali dengan bismillah sama dosa tetap dosa walaupun diawali dengan bismillah. Nah tapi yang bisa dipidana itu kalau sudah menikah, itu pun delik aduan kalau pasangannya melaporkan. Kalau pasangannya sudah cuek, terserah lu lah, mau zina mau apa, mau selingkuh, nggak bisa dipidana. Jadi pertama delik aduan, yang kedua hukumannya ringan. Padahal di negeri dalam hukuman Islam orang yang zina setelah menikah kan rajam ya. Kenapa hukumannya berat? Karena betapa besarnya dosa perzinahan. Tapi hukum Islam, pidana Islam tidak bisa dipraktekkan kalau belum menjadi hukum positif. Tidak boleh sepihak melakukan, tidak boleh. Harus negara yang melakukan. Kalau misalnya itu belum dipraktekkan dalam sebuah negeri, ya caranya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perselingkuhan juga begitu berarti kan. Artinya kalau dalam aspek pidana ya harus ada sudah sampai perzinahan. Wallahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan katanya hal demikian itu nyandu. Kalau pernah sekali relatif akan mengulang lagi. Kemudian yang pertama ya, apakah kita tahu kawan kita masuk neraka atau surga? Pasti nggak tahu. Ini ujungnya, jangankan orang lain, kita pun nggak tahu surga atau neraka itu. Cuman gini, nahkum bidzawahir, kita menghukumi orang itu dari yang tampak. Wallahu yahkumu bisarair, Allah menghukum sesuatu yang tidak tampak. Artinya cukup kita melihat itu dari yang tampak, jangan tebak-tebakan hati orang. Selama dia baik, tidak mengajak kepada keburukan, ya berarti kita hukumi dia orang yang baik, layak menjadi teman. Tapi kalau sebaliknya berarti itu berarti tidak. Tadi yang kedua apa itu? Bentar. Jadi kesalahan cari orang tadi. Oh iya. Intinya yang tampak dilihat, selama itu baik, mengajak kepada kebaikan, jangan dijadikan teman. Tapi kalau tidak, berteman atau bersahabat dua hal yang berbeda ya. Kalau berteman itu dengan siapapun, tapi kalau dijadikan sahabat harus dengan yang baik. Kita punya kawan non muslim ya, berteman tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sahabat harus yang seakidah, harus yang baik. Secara tampak lahir baik. Saya lihat Pak Gunawan soleh, saya nggak ragu Pak Gunawan dijadikan sahabat saya, gitu kan. Ahli surga, pengawasan tanggal maghrib Kaisa, gitu kan. Walaupun ayat tuduh-tuduhan gitu. Capek pulang kerja gitu. Wallahu a'lam. Yang tadi saya belum terjawab. Apa? Jadi boleh seseorang tidak ingin menikah. Oh, tentang pernikahan.
Kan gini, emang enggak? An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan bagian daripada aku. Jadi apa hukum asli nikah? Saya menghukumi asli hukum nikah itu adalah mubah, boleh, netral berarti. Nah, dia akan berubah hukumnya menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi haram, tergantung kondisi. Akan menjadi sunnah kalau sekiranya dia ingin menggenapkan ibadahnya. Nah, karena banyak ibadah yang tidak mungkin dilakukan kecuali setelah menikah. Dia akan menjadi sunnah kalau misalnya dia sudah mampu menafkahi. Dengan menafkahi anak istri, pahalanya semakin banyak. Kemudian dia berharap ada keturunan yang soleh, itu menjadi sunnah. Tapi nikah bisa menjadi wajib kalau sekiranya, mohon maaf ya, hasrat biologis sudah tidak bisa tertahankan, sudah bisa menafkahi diri dan anak, walaupun anak istri walaupun sederhana, itu statusnya bisa menjadi wajib. Dan pada umumnya manusia kan begitu. Makanya ada seorang ulama bilang, kalau ada laki-laki yang dia sudah mampu menafkahi dirinya dan juga bisa menafkahi anak istrinya kalau sudah menikah, walaupun tidak bermewah-mewahan, tapi dia memilih tidak menikah, besar kemungkinan, bukan pasti ya, besar kemungkinan dia adalah ahli maksiat, baik maksiat kecil maupun maksiat besar. Karena naluri biologis itu fitrah, tidak mungkin bisa dihilangkan. Itu demikian. Sama juga dengan poligami. Asli hukum poligami itu adalah mubah. Dia akan menjadi sunnah kalau dia sudah baik menafkahi istri pertamanya dan anaknya, punya kematangan dewasanya. Kemudian ada perempuan yang mengharapkan hadirnya seorang suami, itu dia bisa menjadi sunnah. Tapi dia bisa menjadi wajib poligami itu kalau istri sudah tidak mampu lagi melayani suaminya karena sakit. Sementara suami kalau tidak menikah besar kemungkinan selingkuh, berzina. Maka boleh jadi di sini poligami hukumnya adalah wajib dan istri tidak boleh menghalanginya. Jangan sampai suami terjerembab kepada perzinahan. Itu poligami boleh jadi menjadi wajib. Poligami bisa jadi haram. Nafkah teu aya, naon teu aya, hoyongna kawin deui. Itu bisa jadi haram. Wallahu a'lam. Yang tadi Nah, tidak ada hubungan dia secara formal segala, tapi karena takut kalau kejadiannya macam-macam, jadi bisa nggak menikah aja gitu. Kalau dia bisa menjamin dengan tidak menikah dia tidak berbuat dosa, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia besar kemungkinan dengan menikah dia melakukan dosa sekecil apapun, maka dia wajib nikah, atau paling tidak dia sangat ditekankan untuk menikah. Ujungnya kembali kepada dirinya. Dan ulama yang tidak menikah banyak. Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah. Tadi Rabi'atul Adawiyah perempuannya itu tidak menikah. Nah, Ibnu Taimiyah tidak menikah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan tidak menikah karena sibuk main game, sibuk karena kondisi tidak memungkinkan. Ketika itu banyak terjadi peperangan, tidak menikah. Pertanyaannya, apakah Imam Ibnu Taimiyah kemudian tidak melakukan sesuatu yang wajib? Kan tidak juga. Tadi karena hukum asli nikah itu adalah mubah. Dia akan berubah menjadi wajib kalau tidak menikah dia menjadi melakukan maksiat. Tapi kalau dia bisa mengontrol dirinya dengan tidak menikah, itu pilihan tidak menikah itu. Cuman yakin sepi nelangsa gitu. Nah, nikah lah. Gitu. Orang yang sudah nikah aja pasti nu hoyong nikah gitu kan, nikah. Saha Pak Gunawan. Ini yang tadi istirahatnya. Oh ya, istirahatnya itu tergantung persepsi Pak Bu. Tapi intinya gini, kulun muyassar lima khuliqa. Segala sesuatu itu akan dimudahkan bagi seseorang yang Allah mudahkan. Rasul menjadikan istirahatnya itu adalah sholat karena memang Allah sangat ringankan dirinya untuk sholat. Sholat bukan lagi karena kewajiban tapi karena kebutuhan.
Kita kalau mungkin selain beliau banyak yang masih menganggap sholat itu sebatas kewajiban. Kalau tidak ada perintah itu sholat. Perintah itu karena sholat itu karena perintah. Kalau Rasul sudah sampai tahap kebutuhan. Sama kita lah, kalau lagi susah di sana sholatnya khusyuk. Nah, tapi Rasul itu dalam kondisi apapun lelah, sholat itu menjadi waktu istirahatnya. Karena kan hadis yang populer ya. Hubbiba ilayya min amri dunya, dijadikan indah di mataku dari urusan dunia dua, wanita dan parfum. Jadi lumrah Rasul laki-laki normal, dijadikan indah di mata beliau itu adalah wanita. Laki-laki mana yang tidak suka wanita? Kalau ada laki-laki tidak suka wanita berarti suka pria, dan itu tidak normal. Yang kedua adalah parfum. Nabi itu suka dengan wangi-wangian. Waju'ila qurratu aini fi shalah, dijadikan indah di mataku itu adalah sholat. Jadi kenapa Rasul bisa menjadikan sholatnya sebagai istirahatnya? Karena memang dijadikan indah. Sholat itu adalah sesuatu yang indah. Kalau kita kan takarannya beda setiap orang ya. Ada yang definisi istirahat itu tadi main game, ngagoler gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah siang Ibu Bapak yang Allah muliakan, kita cukupkan. Mohon maaf kekurangan yang ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum